Selamat malam saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita di tanggal 17 Februari ini. Tidak terasa sudah di pertengahan minggu ya, atau lebih dari pertengahan minggu kita sudah berada. Dan pada saat ini kita akan kembali beribadah, dan untuk memulaikan acara ibadah kita pada malam hari ini, saya ingin mengundang Om Pendeta Rein Saulia untuk dapat membuka dalam doa. Ya, Silakan Om Rein. ya, kita berdoa. Bapa di sorga, kami panjat syukur terima kasih kepadamu untuk berkat dan kasih karunia Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan kesempatan kami melalui Zooming ini akan dapat mengikuti acara pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, khususnya Pendeta Rantung yang membagikan pekabaran ini. Dan biarlah masing-masing kami tetap akan mempelajari firman Tuhan dan menghidupkannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati semua kami yang mengikuti melalui acara ini, dan biarlah Roh Kudus akan menuntun kami semua, keluarga, rumah tangga, anak-anak, cucu kami, semua kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Terima kasih banyak Om Rein. Baik saudara sekalian, kita akan langsung saja ya di pelajaran sekolah sahabat kita. Satu pembahasan yang kembali saya boleh katakan sangat menarik. Ya, saya akan bagikan dan kita akan mempelajari bersama pelajaran ini ya. Jadi pada malam hari ini judul pembahasan kita adalah Pencipta yang penuh rahmat. Pencipta yang penuh rahmat. Nah, apa ini yang dapat kita pelajari, dan ada tambahan tentunya nanti ya di akhir pelajaran ini, yaitu tentang pencipta kita yang penuh rahmat. Kenapa ada penekanannya itu kepada rahmat? Tentunya kita akan lihat ada penekanan tentang kuasanya, tetapi kuasa dan rahmatnya itu berjalan bersama-sama. Oke, mari kita langsung saja ya. Pencipta yang penuh rahmat. Bagaimanakah Yesaya 40 mengembangkan tema tentang rahmat dan kuasa Allah? Ya, jadi rahmat dan kuasa, yang satu itu menunjukkan kepada sisi kelemah lembutan rahmat. Sisi apa? Kasih. Yang satu itu kebesaran kuasa. Ya, kuasa Allah. Dan itu selalu kita lihat adalah satu hal yang berjalan bersama-sama seperti koin. Saya selalu katakan koin yang memiliki dua sisi ya. Setiap koin itu memiliki dua sisi. Dan disinilah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dan rahmat Tuhan itu bagaikan koin yang memiliki dua sisi. Dan kita akan pelajari ini dari Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita tidak akan membaca saat ini semuanya karena nanti kita akan coba. Tapi mari kita lihat ya, Yesaya tersebut ya. Baik, yang menyatakan tentang rahmat dan kuasa Allah. Nah, di sepanjang pasal ini, rahmat dan kuasa Allah terjalin erat. Lihat di bawah ini ya. Dan bahkan bercampur menjadi satu. Sebab keduanya dibutuhkan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Ya, menyelamatkan umatnya. Dia ingin menyelamatkan mereka karena dia penuh rahmat. Dia sanggup menyelamatkan mereka karena dia sangat berkuasa. Jadi keinginan Allah karena belas kasihan hatinya yang lembut bagi kita. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa dalam rahmat Yesaya 41-5 kita melihat ada penghiburan yang datang, di mana itu penghiburan itu datangnya Tuhan untuk apa? Membebaskan. Lalu dari kuasanya Yesaya 40 ayat 3-8, kemuliaan dan keabadian versus atau melawan kelemahan manusia. Rahmat juga muncul di ayat 9-11, kabar baik pembebasan, gembala umatnya, Allah sang raja. Nanti kita akan lihat juga tambahan kita ya. Dinyatakan juga bagaikan gembala. Ya. Kuasa, Yesaya 40 ayat 12-26, pencipta yang tiada tandingannya. Besok malam kita akan mempelajari tentang apa kesia-siaan daripada idolatry, penyembahan berhala. Ya. Kesia-siaan daripada penyembahan berhala. Dan rahmat di ayat 27-31, sebagai pencipta, dia memberikan kuasa kepada yang lemah. Setelah pelajaran sahabat kita katakan, setelah memperkenalkan kekuasaan Allah dalam hal kemuliaan dan keabadiannya,
Yesaya 40 ayat 3-8, Yesaya menguraikan kekuatan dan kebijaksanaannya yang lebih tinggi, yang membuat dunia dan penduduknya tampak tidak ada arti, tidak ada apa-apanya. Yesaya 40 ayat 12 sampai dengan 17. Di sini model Yesaya dengan pertanyaan retorika dan analogi yang jelas mengacu pada bumi dan bagian-bagiannya seperti jawaban Allah kepada Ayub. Jadi pada saat Ayub bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya menderita? Di mana kamu Tuhan? Apakah engkau tidak melihat saya dalam penderitaan saya ini? Lalu jawaban Tuhan kemudian jawaban Tuhan adalah, Ayub, di mana engkau? Di mana engkau pada saat aku menciptakan langit dan bumi? Di mana engkau pada saat aku membuat ini? Di mana engkau pada saat aku meletakkan bintang-bintang dan lain sebagainya? Aku tahu penderitaanmu, Ayub. Aku bahkan tahu kalau anak kambing domba, anak-anak doa kambing gunung sekalipun. Kambing gunung itu ya istilahnya terbiar bebas, orang nggak ada yang peduli kan. Kepada Ayub dia bilang, oh ya, kalau kambing piaraan ya itu kita peduli karena itu adalah bagian kita. Tapi kalau kambing gunung yang Tuhan bilang kepada Ayub, tidak ada yang perhatikan. Itu di atas sana, dia mau jatuh atau mau hidup atau mati itu tidak ada yang mau tahu istilahnya. Tetapi Tuhan katakan apa? Pada saat kambing gunung itu mau melahirkan sekalipun, aku tahu rintihannya. Aku tahu rasa sakitnya. Itu yang Tuhan nyatakan kepada Ayub sampai Ayub katakan, wah terpujilah. Dan dia pun kemudian memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan menjawab juga seperti apa? Bertanya kepada Ayub. Dan inilah pada saat retorika itu ditanyakan dalam Yesaya 40 ayat 18. Kepada siapakah engkau akan samakan Allah? Coba lihat apa yang mau kita samakan dengan Allah. Apakah ada yang lebih di atas daripada Allah? Apakah ada yang lebih di atas daripada Allah? Siapapun kita, selalu ada yang ada di atas kita. Entah dalam posisi, entah dalam kekayaan, entah dalam apapun, selalu ada yang ada di atas kita. Sedangkan orang yang paling kaya di dunia seperti Elon Musk, Jeff Bezos, itu naik turun mereka. Di atas mereka siapa itu? Jadi tapi dengan kata lain, tidak selamanya kita seakan-akan selalu berada di atas. Jadi dengan kata lain Tuhan bertanya, kepada siapakah engkau akan samakan Allah? Yesaya 48. Bagi Yesaya juga seperti Ayub, pelajaran sahabat kita katakan, jawabannya tanpa disebutkan pastilah tidak ada yang bisa menyamakan Allah. Allah tidak dapat dibandingkan. Tetapi Yesaya mengambil pertanyaannya dan merujuk pada jawaban orang-orang dahulu kala yang diberikan lewat berbagai tindakan mereka, di mana Allah disamakan dengan berhala. Ya. Kita lihat bagaimana Raja Ahaz, ayah daripada Hizkia. Dia merasa bahwa dewa-dewa daripada Tiglat-Pileser ketiga itu lebih daripada Allah. Jadi itulah yang seringkali manusia buat. Seakan-akan Allah itu dikecilkan. Ada yang lebih daripada Allah. Dan untuk pelajaran sahabat kita katakan, untuk gagasan ini Yesaya memberikan respons. Sesungguhnya menggunakan berhala dan menyamakan seperti Allah saja sudah tampak bodoh. Namun dia ingin memastikan bahwa bangsa itu mengerti betul. Dia menguraikan keunikan Allah dan membawa argumen-argumen yang tidak dapat dibantah bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Sekali lagi nanti kita akan lihat ya. Bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Yang meletakkan dasar bumi dan lain sebagainya. Kita akan lihat. Ya. Jadi bagaimanakah ayat 27 menyatakan sikap umat yang mendengarkan pekabaran Yesaya? Dalam cara apakah kita juga bersalah karena memiliki sikap yang sama? Yesaya 40 ayat 27 seringkali ini yang menjadi sikap kita. Yang menjadi sikap daripada Ahaz. Yang seringkali menjadi sikap orang-orang yang yang meremehkan Allah. Kenapa? Karena kita seringkali bertanya seperti ini. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi di mana Tuhan? Ya, apakah Tuhan tidak melihat keadaan saya? Ya, kenapa masalahku? Kenapa concernku? Kenapa keadaanku tidak sepertinya diperhatikan Allah? Dan seperti waktu lalu ya, saya pernah katakan ya di dalam khotbah juga pelajaran sahabat. Kita pernah dengar lagu Bimbo ya. Tuhan, di manakah engkau ya? Masihkah engkau
Sembahku kau terima, ya, mana tanganmu, katanya dalam lagu tersebut ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seringkali. Kenapa? Karena ini bahkan ditanyakan oleh anak-anak muda. Saya tidak mungkin sebutkan namanya ya, tapi di Bible study kami, salah satu hal yang ditanyakan oleh anak-anak teenager itu adalah, pendeta, kami sering mendapatkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa manusia seakan-akan harus menderita? Kenapa penderitaan umat-umat Tuhan sepertinya apa? Sepertinya terjadi. Ya. Jadi penderitaan itu seakan-akan apa ya? Seakan-akan merupakan satu bukti bahwa Tuhan kan wajahnya dari kita. Concern kita tidak diperhatikan. Tuhan tidak sedang memperhatikan kita. Kalau Tuhan tidak memperhatikan kita, Dia tidak kirim anak yang tunggal untuk mati bagi kita ya. Anak yang tunggal Dia kirimkan. Kenapa? Karena kehidupan kita nanti kita akan lihat tidak tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya sedang alami saat ini. Tuhan tahu apakah saya terbaring di rumah sakit atau tidak. Tuhan tahu apakah kita sedang mengalami ini atau itu. Tuhan tahu. Tuhan tahu masalah kita apa. Tuhan tahu semuanya. Ya. Dan mari kita terus dikit ya, nanti kita akan tambahkan itu. Jadi maksud dari pekabaran Allah ialah untuk menghiburkan umatnya yang membutuhkan hal itu kekuatan. Seperti Ayub, penderitaan mereka membuat mereka bingung dan ciut memikirkan karakter Allah. Bacalah ayat-ayat untuk hari ini. Ya, Yesaya pasal 40. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang rahmat dan kuasa Allah, tetapi juga satu fakta bahwa Dia adalah pencipta. Dan mengapakah kebenaran ini sangat penting untuk kita pahami? Bagaimanakah perayaan Sabat setiap pekan dapat menolong untuk memperkuat poin ini? Dan setiap Sabat kita melihat Allah sebagai apa? Pencipta kita. Kita berhenti untuk merenungkan segala sesuatu yang Allah sudah berikan. Tapi mari kita lihat bahwa ya seringkali manusia mengalami Allah yang bersembunyi, tetapi mereka tidak melihat bahwa itu adalah bagian daripada disiplin Tuhan. Ya, kasih dan justice, kasih dan apa ya? Kasih dan keadilan Tuhan itu sekali lagi itu bagaikan koin ya. Bagaikan koin yang ada dua gambar selalu ya. Di koin Amerika 25 sen ini gambarnya selalu ada dua ya. Satu berbeda dengan satu. Jadi kasih dan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa apabila kita bersalah, kita harus diluruskan. Ya. Kehidupan yang bengkok harus diluruskan dan kadang-kadang lurusan itu adalah dengan cara didisiplin. Didisiplin. Nah mungkin Anda bertanya, aduh pendeta, oke lah saya terima kalau saya didisiplin. Tapi ayat ini kok kayaknya kejam sekali pendeta. Yesaya 40 ayat 2. Ya penghakiman Allah itu kayaknya kejam sekali. Yesaya 40 ayat 2 katakan apa? Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kita tahu mereka akan diperhamba di mana ini? Ini sedang menubuatan tentang apa yang akan terjadi nantinya. 100 tahun kemudian mereka akan diperhamba di mana? Di Babylon. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat. Aduh pendeta, kenapa enggak hanya 1 kali lipat? Ya, kalau saya dihukum, ya jangan dihukum keras-keras dong. 1 kali kita dicambuk aja. Tapi kenapa ini kayaknya 2 kali lipat kita harus dicambuk. Nah, kita harus mengerti bahwa kata 2 kali lipat ini adalah satu simbol daripada apa? Fullness, complete. Ya, fullness atau complete. Ya. Seperti koin itu ada 2 dia punya sisi. Ya. Seperti koin ada 2 sisinya, itulah kekomplitan daripada satu koin ini. Ya. Fullness atau complete. Dengan kata lain, lengkap. Tidak setengah-setengah. Ini bagaikan mungkin. Ya, bagaikan orang tua yang mendisiplin anak. Kalau hanya satu orang yang mendisiplin, lalu satu yang lainnya itu memihak kepada anak, kacau anak kita dalam disiplin kita. Ya. Jadi ini satu hal yang saya pelajari dan saya alami, saya baca, saya observasi bahwa kalau ada orang tua yang bertentangan satu sama lain dalam mendisiplin anak mereka, maka yang terjadi adalah disiplin atau penghakiman itu tidak komplit. Disiplin atau penghakiman itu akan jadi rusak. Harus dua-duanya terlibat ya untuk menjadi fullness atau komplit. Yeremia 16 ayat 18 katakan apa? Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka supaya komplit.
dalam arti komplit adalah mereka akan betul-betul menyadari bukan kerasnya, tetapi komplit, artinya lengkap. Disiplin itu lengkap. Ada kasih, ada keadilan. Jangan hanya satu sisi, hanya keadilan tanpa kasih, tapi harus ada kasih juga dalam hal tersebut. Wahyu 18 ayat 6 berkata apa? Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya kepada Babilon ya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Artinya apa? Komplit, lengkap, full. Ya. Itulah ganjaran Tuhan. Itulah disiplin Tuhan kepada ini. Kalau dalam Yesaya itu adalah lengkap dalam hal apa? Disiplin untuk dibawakan keselamatan. Tetapi juga dalam hal yang lain, kalau Wahyu 18 berbicara tentang Babylon, didisiplin artinya penghakimannya itu apa? Lengkap, dan dia tidak mau menerima keselamatan memang. Tapi dia akan dihakimi secara apa? Lengkap. Tapi jangan lupa, setiap kali firman Tuhan berbicara tentang penghakiman untuk umat-umat Tuhan, tidak pernah berakhir hanya di penghakiman. Selalu ada kelanjutan dari setiap disiplin atau penghakiman Tuhan kepada umat-umatnya itu apa? Kelanjutan daripada penghakiman itu adalah keselamatan, ya. Keselamatan, ya. Jadi keselamatan itu selalu menjadi bahagian umat-umat Tuhan, ya. Saya hilang apa ya? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Dan kemudian apa yang terjadi setelah keselamatan, kita akan melihat pada saat kita didisiplin, pada saat kemudian kita diselamatkan, maka firman Tuhan akan kita lihat nanti kemuliaan Tuhan itu akan juga nyata. Di dalam diri Tuhan sendiri ada kemuliaannya, tapi dari kita juga sebagai umat-umatnya. Ya. Jadi kita lihat, ya. Kita lihat di sini ada satu poin yang penting lainnya yang dapat kita lihat adalah bahwa Allah adalah Raja berkuasa yang apa? Yang penuh rahmat, penuh kasih. Nah, berkuasanya apa? Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Dengan tangannya dikatakan apa? Ia berkuasa. Lalu kemudian, rahmat. Kita lihat apa artinya rahmat. Bahasa Inggrisnya mercy ya. Mercy arti lainnya kalau Anda lihat kamusnya itu, kalau Anda lihat kamus Indonesia, arti daripada mercy atau rahmat itu selain kata rahmat adalah berbelas kasihan, kemurahan hati, berpengampunan, kerahiman, dan juga Ridwan. Jadi ketua Ridwan itu artinya apa? Nama lain daripada Ridwan itu artinya rahmat, mercy. Dan Yesaya 40 ayat 11, kelanjutan daripada kuasa itu adalah rahmat ya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Seringkali ini satu hal yang sangat penting untuk kita tekankan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu berisi tentang apa? Allah yang keras, Allah yang berkuasa, yang seram, yang mengerikan. Tetapi kita lihat di sini, dan begitu banyak ayat-ayat lainnya bahwa salah satu atribut Allah juga yang selalu jalan bersama-sama di dalam Alkitab itu adalah kasihnya. Kelemah lembutan Allah. Orang hanya melihat kelemah lembutan Allah itu di perjanjian baru melalui Yesus Kristus yang penuh rahmat, ya, penuh mercy atau rahmat, berbelas kasihan, kemurahan hati. Tapi di perjanjian lama sekalipun kita dapat melihat konsep di mana Allah yang berkuasa, Raja berkuasa, namun dia juga penuh rahmat. Dan kuasa dan rahmat ini kita lihat apa ya? Dapat kita lihat dari apa? Dari satu fakta bahwa dia adalah pencipta kita. Bahwa dia adalah pencipta kita. Nah, kita lihat di sini. Satu hal yang penting sekali. Besok kita akan melihat apa yang diciptakan manusia yang menjadi apa? Seakan-akan menjadi pencipta. Ya, penyembahan berhala, idolatry. Ya, apa yang diciptakan manusia, dibuat manusia untuk menjadi penciptanya manusia yang menciptakan berhala tersebut. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita akan fokus sekarang kepada ciptaan dan pencipta. Yesaya 40 ayat 6-8 katakan apa? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ya, manusia itu seperti apa? Rumput.
Semua semaraknya itu hanya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan nafasnya, dengan kata lain, manusia itu bagaikan rumput yang layu, yang kering, rumput yang kering, bunga yang layu. Allah tidak mengangkat jempol atau jarinya, tidak. Allah hanya tiup. Lalu kita jadi apa? Kita dapat menjadi rumput. Rumput menjadi kering, ayat 8. Bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, kita ditiup sedikit saja oleh Allah, habis kita. Ya. Dan apa kira-kira signifikansi daripada Allah yang meniup ini? Nah, ini satu hal yang seringkali diulang-ulangi di dalam Alkitab, ya. Allah yang menghembuskan nafasnya, meniup kita, ya. Yesaya 2 ayat, tadi kita sudah baca Yesaya 40. Yesaya 2 ayat 22 katakan apa? Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan apa? Embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Seringkali kita kita seringkali apa? Menjagokan, mengandalkan manusia. Tetapi seperti Tuhan katakan di sini, ia tidak lebih daripada apa? Embusan nafas. Tuhan tiup sedikit saja, habis kita. Habis. Atau ditarik sedikit saja nafas kita, maka habislah kita. Habislah kita. Ya. Satu hal yang saya lihat pertama-tama, ya, satu poin yang saya ingin tambahkan, setelah saya semakin dewasa, semakin tua lah dengan kata lain, ya. Maka sering kali kita melihat orang-orang yang kita kenal itu apa? Beristirahat atau meninggal dunia. Waktu saya kecil mungkin ya teman-teman saya masih kuat semua, ya, masih lari sama-sama dan lain sebagainya. Tapi semakin saya mulai 40-an, 50-an, loh kok teman-teman, ya, ada sahabat-sahabat saya itu kenapa harus apa, ya? Mati sepertinya atau meninggal, beristirahat. Dan inilah satu fakta bahwa kita tidak lebih daripada embusan apa? Embusan nafas. Kalau Yesus belum datang, mau tidak mau, satu yang lahir, satu juga akan mati. Tapi seperti pelajaran kita waktu lalu, kalau kita berada dalam Tuhan, kita tidak perlu takut akan kematian. Tapi inilah poinnya, ya. Kita seakan-akan lebih bergantung kepada manusia daripada bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia dapat kita lihat. Dan seakan-akan manusia yang ke tempat kita bergantung itu seakan-akan pada saat-saat tertentu seperti sakti. Pada saat saya pertama kali datang ke Manado, ya, tahun 1985, baru dipilih jadi gubernur saat itu adalah gubernur Minahasa Utara adalah C.J. Rantung. Memiliki nama akhir yang sama, nama family atau family name yang sama, Rantung. Waduh, berapa kali saya sempat ditahan, ditangkap oleh polisi, tapi begitu saya keluarkan driver license, kartu tanda mengemudi saya, ya. Pada saat saya tunjuk dan polisi lihat Rantung, wah, lepas. Ya. Itu baru hanya karena namanya Rantung saja. Dan bagaimana kalau kita jadi anak daripada C.J. Rantung itu? Jadi pada saat menjadi seorang apa? Gubernur atau ini dan itu. Jadi tapi di mana akhirnya? Artinya di mana kehidupan kita pada akhirnya? Ya. Kita berduka cita karena berapa hari yang lalu mantan gubernur Sulawesi Utara meninggal dunia, yang menjadi duta besar di Filipina. Kita berduka cita. Tapi itulah kehidupan manusia. Kita tidak lebih daripada embusan nafas. Jangan berharap kepada manusia. Walaupun seakan-akan kita dapat bergantung karena ada hasilnya sesaat. Karena saya Rantung, begitu polisi tangkap, lihat saya punya driver license, Rantung, lewat, lepas. Wah, enak kita kalau bergantung kepada apa? Manusia. Tetapi Yesaya 40, 23-24 katakan apa? Dia, Tuhan, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja baru saja cangkok mereka berakar dalam tanah, sudah juga Allah dapat tiup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Itulah sebabnya saya selalu katakan, kita bukan in this president or in that president, but we are in Christ. Itu yang selalu harus dapat menjadi pegangan kita. Tidak heran
Yesaya 40 ayat 18 dan ayat 25 kembali mengulangi pertanyaan yang sama. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku seperti Dia? Firman yang Maha Kudus. Hendak kamu samakan aku dengan siapa? Dengan pemimpin ini, pemimpin itu? Apakah aku sama seperti dia? Tuhan kemudian ayat-ayat saya ingin mengundang Anda baca Yesaya 40. Sangat indah. Dia yang meletakkan, dia tahu semua. Dia tahu keberadaan kita, kebesarannya. Itu begitu hebat. Yesaya 40 ayat 27 katakan, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tetapi Tuhan katakan apa? Dia jawab di ayat-ayat berikutnya. Tuhan jawab di ayat-ayat berikutnya. Menjadi satu kekuatan kepada kita semua. Di mana saja kita, entah kita berada di masa tua seperti orang tua saya, seperti Om Rain dan siapa saja. Atau kita berada dalam pembaringan di tempat kita yang dalam keadaan sakit. Ataupun mungkin keadaan-keadaan kita, kesehatan kita, keadaan-keadaan ataupun masalah-masalah finansial dan hal-hal lainnya. Mari kita baca. Mari kita jawab pertanyaan kita itu dengan membaca Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Manusia bisa menjadi lelah. Manusia bisa tidak memperhatikan Anda. Manusia mungkin tidak mau mendengarkan keluh kesah Anda. Tetapi Tuhan tidak menjadi lelah. Dia tidak menjadi lesu, dia tidak lupa, tidak terduga pengertiannya. Saya kalau mendoakan Anda seringkali mungkin ada yang, walaupun Anda sudah bilang, tapi pada saat saya berdoa saya lupa. Tapi Tuhan tidak terduga, tidak terbatas pengertiannya. Ayat 29. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada dia yang tiada berdaya. Yang di rumah sakit, yang di mana saja, ia memberikan kekuatan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, saya seringkali melihat pemain-pemain sepak bola yang lari kiri kanan, waduh nggak habis-habisnya mereka ini, tenaga mereka. Tapi tetap saja mereka menjadi apa? Dapat tersandung. Ya. Dapat tersandung pemain-pemain sepak bola saja yang sering main, yang dibilang paling hebat, yang defender paling hebat di dunia saat ini. Ya Van Dijk kalau saya nggak salah yang main untuk Liverpool. Waduh, terluka dia, tersandung, jatuh, tidak berdaya, tidak bisa main bola lagi saat ini ya, untuk saat ini saja. Itulah manusia. Tidak ada yang tidak menjadi lelah, tidak ada yang tidak menjadi lesu, tidak ada yang tidak tersandung, entah anak-anak kecil, anak muda atau siapapun. Tetapi Allah tidak akan pernah tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya ini menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan yang selalu mendapatkan kekuatan baru adalah kata menanti-nantikan ini dalam bahasa Inggrisnya hope in the Lord. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka mendapat kekuatan baru. Ini adalah satu tema yang diulang-ulangi. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam kitab Yesaya yang berbicara dengan kata menanti-nantikan Tuhan. Hope in the Lord. Berharap kepada Tuhan. Yesaya 25 ayat 9 katakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, yang kita harapkan, that we hope, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dia tidak bersembunyi. Dia tidak lari, dia tidak lelah mendengarkan doa saudara dan saya. Dia tidak sedang bersembunyi, dia sedang melihat keberadaan kita. Dia tahu keberadaan kita. Yesaya 49 ayat 23 kembali kata menanti-nantikan ini muncul. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri akan menjadi inangmu. Ya,
maka engkau akan mengetahui janji kepada umat-umat Tuhan ya, yang tadinya ya mereka lah yang menjadi pengasuh raja-raja, mereka lah yang akan mengabdi kepada permaisuri, tapi kepada umat-umat Tuhan dikatakan apa? Raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri akan menjadi inangmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Kenapa? Ya mungkin saat ini kita dapat dibenarkan, dapat dilepaskan dari masalah kita, tetapi satu hal yang pasti dan tidak akan terelakkan adalah pada saat Yesus datang kedua kali. Ya, pada saat dia datang kedua kali, kalau kita tetap terus bertahan, terus berharap, terus menanti-nantikan dia, maka raja-raja, permaisuri dunia yang sekarang mungkin merendahkan kita, tapi pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka kitalah yang akan We have, bahasa Inggrisnya katakan, we have the last laugh. Artinya kita tidak akan saat ini mungkin kita dipermalukan, saat ini mungkin kita tidak ditertawakan, tetapi pada saat Yesus datang, kitalah yang akan berkuasa bersama-sama dengan Dia. Dan kita tidak akan mendapat malu. Kenapa? Karena yang menjadi pengharapan kita bukan manusia biasa, bukan raja-raja permaisuri, bukan siapa-siapa yang hanya bagaikan rumput, tetapi yang kita harapkan itu, yang sudah terbukti di zaman Yesaya, di zaman Yohanes, ya, penulis kitab terakhir, adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita bisa berharap terus kepada pencipta langit dan bumi, maka kita yang menanti-nantikan Dia tidak akan mendapat malu. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, ada mungkin tambahan-tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ada sekali lagi, ada orang tua saya, ada pendeta Kesaulia, ada saudari kami lainnya yang sudah bergabung bersama-sama, silakan. Ada mungkin tambahan, saudara Didi mungkin, saya lihat sudah bersama-sama di Zoom. Tambahan atau pertanyaan, silakan. Saya ada pertanyaan ya, seperti yang tadi pendeta bilang tentang pada waktu Ayub bertanya, Tuhan, kenapa saya siksa begini? Tuhan bilang, memangnya kamu di mana waktu saya menciptakan dunia ini? 12 tahun lalu, Februari 13, satu hari sebelum Valentine Day, saya punya father-in-law. Bangun pagi-pagi, kelihatan sehat. Dia suka bercocok tanam, dia beli pupuk. Jadi waktu dia angkat pupuk lewat jalan samping di rumah, tiba-tiba katanya kedengaran, boom. Saat itu langsung dia meninggal. Oh. Istri saya mendengar itu, dia nangis, terus bertahun-tahun dia bertanya sama Tuhan, kenapa? Dia bilang sama saya, kamu laki, bapak kamu udah tua begini masih hidup. Bapak saya baru 60-an tahun, dia sudah meninggal. Dia bertanya terus, bertahun-tahun pendeta. Sekarang saya mau tanya, apakah kita salah kalau kita bertanya sama Tuhan, why this thing happen? The only answer that I keep telling my wife, biarlah kita setia, nanti waktu kita masuk dalam kerajaan surga, kita tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Pasti, karena saya selalu bilang, Tuhan tuh tahu yang terbaik. Tapi it hurts, it hurts so bad karena, dia rasa, dia bapaknya tuh masih muda. Lalu dia dari antara semua sibling, dialah yang paling dekat sama bapaknya. Jadi it was so difficult for my wife to accept that bapaknya meninggal secara tiba-tiba tanpa memberikan, nggak pernah sakit, tanpa memberikan pesan, I'm dying, I'm done. No. So is it wrong for us to ask God? And just like Ayub, sepertinya pada waktu Yesus Allah menjawab Ayub itu, sepertinya dia tuh kayaknya, really?
You are my creation and you're asking me why? Jadi bagaimana tuh pendeta? Oke, terima kasih banyak Saudara Didi. Kalau kita lihat dari pengalaman Ayub, ya betul Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub, tetapi coba kita lihat kalau Tuhan marah, maka Ayub tidak mendapatkan berkat yang berlimpah sesudah itu dari Tuhan mungkin ya. Kalau dia dalam pertanyaannya dengan kata lain ya. Jadi kalau pada saat kita bertanya, kita membawakan apa? Pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Ayub, ya. Maka itu bagi saya, bagi Alkitab itu tidak salahnya. Noh, apa Alkitab menyatakan istilahnya, apakah Alkitab menyatakan bahwa betul kita dapat bertanya seperti Ayub? Ya. Kenapa? Coba kita baca. Kita sudah sering hafal Mazmur 23 ya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tapi coba kita baca satu pasal sebelumnya. Mazmur 22. Ya, Mazmur 22. Coba kita lihat Mazmur 22 ayat 2, mulai ayat 2 ya. Allahku, Allahku. Ini seperti yang Tuhan Yesus juga katakan ya. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru pada siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, ayat 4. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel dan seterusnya. Ya. Jadi pertanyaan saya, kalau kita lihat di sini, kitab Mazmur itu bukan satu theological treatise. Jadi itu bukan suatu hal, inilah tentang Allah kita yang sesungguhnya. Jadi pengajaran-pengajaran tentang teologi ya. Tetapi kitab Mazmur adalah ungkapan-ungkapan perasaan hati umat manusia. Ya. Perasaan hati umat manusia. Di ayat 23 Mazmur Daud, dia katakan apa? Tuhan adalah gembalaku, dia menuntun aku, dia bikin ini, dia selalu sampai apa? Sepanjang ayatku dia tuntun aku. Tapi satu pasal sebelumnya itu juga Mazmur dari Daud. Kenapa? Ada saat-saat tertentu kita berada dalam situasi yang down. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita seakan-akan melihat Tuhan yang menyembunyikan wajahnya. Tapi satu hal yang membedakan Daud atau kita yang percaya adalah kita bertanya, tapi kita tetap bertanya kepada Tuhan. Kita tetap ingin mencari jawaban dari Tuhan. Kita bukan mencari jawaban dari filosofer. Kita bukan mencari jawaban dari hal-hal yang dunia tawarkan, yang menyatakan tidak ada lagi Tuhan. God is dead. Ya. Tetapi kita terus dalam pertanyaan-pertanyaan kita, dalam hal-hal yang kita tidak mengerti, tetap datang kepada Tuhan, tetap bertanya kepada Dia. Seperti Daud dalam Mazmur 22. Dia tetap datang kepada Tuhan. Karena dia tahu, saya ingin dapat jawaban dari pertanyaan saya. Tapi saya tetap percaya bahwa jawaban itu akan datang hanya dari Tuhan. Hanya dari Tuhan. Jadi itulah kitab Mazmur. Indahnya kitab Mazmur, kita bisa melihat keluh kesah manusia. Ya, karena itu adalah perasaan-perasaan ungkapan manusia yang seringkali muncul seperti kita lihat dalam lagu, karena Mazmur juga adalah bagaikan lagu ya. Ungkapan-ungkapan manusia, dan Tuhan berikan ini menjadi bagian dari kitab suci kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita memiliki waktu-waktu seperti Daud, di mana kita seperti istri saudara Didi yang bertanya, Tuhan kok sepertinya tidak menjaga ayah saya. Sepertinya tidak kenapa orang lain bisa disembuhkan, ini ayah saya tidak disembuhkan saat itu. Biarlah kita tetap bertanya kepada Tuhan. Suatu waktu saya percaya ada begitu banyak pertanyaan saya pribadi. Ya, saya ingin bertanya kepada Tuhan, kenapa anak bersaudara saya, Liki Hendricks ya, harus Tuhan izinkan untuk beristirahat di masa mudanya, anak yang baik. Ya, kenapa dia yang meninggal? Ya, saya ingin bertanya pada saat kita bertemu dengan Yesus ya, kenapa mungkin Tuhan sampai lakukan itu? Kenapa itu harus terjadi? Dan saya percaya kita pada saat masa 1000 tahun itu, maka semua jawaban-jawaban kita itu akan dijawab, sehingga pada akhirnya kita akan bersukacita berkata, Tuhan, betapa besar kebesaran dan kemuliaan-Mu. Ya, suatu saat kita mungkin akan mendapat jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kita di dalam kerajaan surga. Ini mungkin saya dapat tambahkan ya pada saudara Didi. Ada mungkin yang dapat membantu saya untuk menjawab juga, menambahkan pertanyaan saudara Didi?
Ya, Tante Al, silakan Tante Al. Di unmute dulu Tante Al. Ya, silakan. Saya akan mau bertanya di dalam Ayub 42 ayat 7. Di mana Tuhan murka kepada Elifas dan kedua temannya. Karena mereka waktu Ayub ini dalam keadaan menderita, mereka tidak berkata benar kepada Ayub tentang Tuhan. Jadi Tuhan murka kepada mereka. Dan mereka, Tuhan bilang bahwa tujuh lembu jantan dan domba, tujuh ekor, dan karena kamu berbuat tidak membuat berkata benar kepada Ayub, maka doa kamu hanya doa Ayub saja yang Tuhan akan jawab. Bagaimana kalau ya seperti saya ini, mungkin saya sudah bersalah, mungkin saya bersalah pada Tuhan. Apakah doa saya tidak dijawab? Hanya doa pendeta saja yang dijawab, seperti Ayub ini. Dikatakan dalam Ayub 42 ayat 9, bilang, maka pergilah Elifas dan temannya, dan mereka pergi bertemu dengan Ayub karena hanya doa Ayub saja yang dijawab. Bagaimana dengan itu? Saya bingung ini. Ayat ini seringkali saya baca-baca ulang. Jadi, itu aplikasi dalam hidup saya bagaimana itu pendeta. Oke, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Jadi ada satu hal yang menyebabkan doa kita tidak dijawab. Salah satu ya adalah ada karena kita pelanggaran-pelanggaran ataupun ada iman ya, karena kita tidak membawa di dalam iman. Kita berdoa tapi kita tidak percaya. Oke? Kita berdoa tapi kita tidak percaya, dan itu menghalangi doa tersebut untuk mendapatkan jawaban ya. Ini pertanyaan Tante Al ini luas sekali, tapi mari kita lihat apa yang menjadi masalah daripada sahabat-sahabat daripada Ayub. Sahabat-sahabat Ayub itu memiliki satu apa? Mereka memiliki seakan-akan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka seakan-akan menyuarakan suara Tuhan kepada Ayub atau memberikan gambaran penjelasan tentang Tuhan kepada Ayub, tetapi sesungguhnya penjelasan mereka tentang Tuhan kepada Ayub adalah hal yang salah. Mereka katakan, Ayub, kamu orang berdosa. Tuhan telah menghukum kamu karena dosa-dosamu, ya, karena pelanggaran-pelanggaranmu. Tentu saja Ayub sebagai manusia tentunya dia berdosa, tapi pada saat itu boleh dikatakan dia adalah sebagai orang yang benar, ya. Dia tidak melihat ada secara spesifik kira-kira dosa apa dia ingin, tapi sahabat-sahabatnya itu seakan-akan berbicara atas nama Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka bukan berbicara atas nama Tuhan. Tapi mereka berbicara atas pemahaman mereka tentang Tuhan, apa yang mereka pikir Tuhan sedang pikirkan tentang Ayub. Ya. Dengan kata lain, mereka lah orang yang pertama-tama harus, supaya doa itu salah satu, supaya doa itu dapat diterima, kita harus menyadari pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita, supaya itu tidak menghalangi dosa-dosa kita, permohonan kita itu apa? Dijawab oleh Tuhan. Tetapi inilah masalahnya dengan kenapa hanya doa Ayub yang didengar, bukan doa sahabat-sahabatnya, karena sahabat-sahabatnya tidak menyadari kesalahan teologis mereka. Mereka lah yang salah menjabarkan tentang Tuhan, salah seakan-akan memberikan satu pemahaman tentang apa yang Tuhan firmankan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan apa? Firman. Jadi dengan kata lain boleh dikatakan sahabat-sahabat Ayub memiliki kesombongan rohani. Ya, mereka memiliki kesombongan rohani, dan kesombongan rohani itulah dosa mereka yang menghalangi doa mereka sehingga tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan kita pada saat kita berdoa, ya, pada saat kita berdoa, mari kita pertama-tama kita adakan perenungan dulu, ya, introspeksi, ya, kira-kira kesalahan, dan mohon pengampunan kepada Tuhan, ya, pengampunan atas segala dosa-dosa kita sehingga permohonan-permohonan itu tidak dihalangi. Ini dalam waktu yang singkat, ya, hanya 2 menit mungkin saya sudah tambahkan. Ya, tapi inilah yang dapat saya jawab sementara ini untuk Tante Al. Satu waktu mungkin kita akan lebih jabarkan lagi. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi saudara-saudari lainnya? Silakan. Jika ada.
yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan, silakan. Jika tidak ada melalui live stream, Zoom, ada yang melalui live stream, Dek? Nggak ada pertanyaan atau tambahan dari live stream, Pendeta? Mungkin dari Dede ini. Nggak ada, Pendeta. Thank you, sudah lengkap. Oh, ada. Oke, puji Tuhan. Jika tidak ada, kita akan masuk kepada bagian kedua acara ibadah kita, yaitu kita berdoa bersama untuk semua pokok-pokok doa yang dapat dibawakan. Silakan jika ada kira-kira. Jika ada hal-hal yang dapat kita doakan secara khusus untuk malam hari ini, silakan. Tadi malam kita tidak sempat ada notes-nya terakhir agak terlambat tiba ya. Saudara Didi tentang kita akan doakan tentang orang tuanya dan adiknya ya, Pamela ya. Jadi kita akan doakan saudari Pamela dan Om dan Tante Sebedius, oke? Ya. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada melalui Zoom, silakan melalui live stream, Dek. Tolong disampaikan. Ada berapa silent prayer, Pendeta, dari keluarga Evi Angelo, Lalaki Senior, Paula Carpenter, dan juga Hendrik Teron. Dan juga ada permintaan doa dari Ibu Yeni Poluan, katanya tolong tetap doakan agar kuat dalam menghadapi penyakit. Dan juga ada permintaan silent request dari Ibu Ike. Oke, Ike Lintang ya. Terus kita doakan beliau. Baik. Oh, dari Ibu Lili penonton juga tolong doakan kesehatan saya dan cucu-cucu, Pendeta katanya. Iya, oke. Tante Lili ya. Oke, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Betapa besarnya Engkau pencipta khalik langit dan bumi. Engkau yang telah berdasarkan Yesaya 40, Engkau telah menyatakan dan kami percaya itu Tuhan. Engkau meletakkan dasar bumi ini. Engkaulah yang telah menciptakan dan tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Segala pulau-pulau itu bagaikan satu pasir bagi Engkau. Manusia itu tidak ada artinya Tuhan. Dan hanya kebesaran-Mu sajalah yang kami dapat lihat dari pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari pada malam hari ini dari Yesaya Fatsal 40. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dapat mengenal Engkau. Dan kami dapat bergantung kepada Engkau. Seringkali kami dapat melihat bagaimana sahabat-sahabat kami atau orang-orang di dunia ini yang tidak mempercayai Engkau Tuhan mungkin. Tapi mereka tidak memiliki pengharapan oleh sebab mereka tidak melihat kekuatan dari tempat bergantung mereka saat ini. Tapi kami memiliki tempat yang bergantung. Engkau sudah terbukti Tuhan. Pada saat kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, pada saat kami mengalami sakit, masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah finansial, kami dapat melihat bagaimana tuntunan-Mu sudah kami dapat rasakan saat ini. Dan kami percaya Tuhan, kelepasan yang terbesar akan menjadi bagian kami. Pada saat kami terlepas daripada segala akibat-akibat dosa yang kami sedang alami dalam dunia ini. Karena Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Sehingga kami memiliki satu kesempatan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Satu kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu, di mana kami tidak akan lagi menghadapi masalah-masalah seperti yang kami alami saat ini. Seperti penyakit, finansial, ataupun hal-hal lain yang kami alami di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar, kami sudah melihat, kami sudah merasakan, kami sudah mengalami penyertaan-Mu. Dan kami ingin terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan kami. Ampunilah pertama-tama Tuhan kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Jika ada perkataan-perkataan kami, jika ada pemahaman-pemahaman kami yang tidak sesuai dengan pemahaman-Mu, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, ampunilah kami Tuhan. Jadikanlah kami semua sebagai umat-umat-Mu yang selalu datang kepadamu untuk lebih dekat dengan Engkau. Dengan Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran, sehingga firman-Mu itu akan menjadi pelita terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kami, sehingga kami mengetahui kehendak-kehendak-Mu. Dan kami juga dapat membawa sahabat-sahabat kami, keluarga kami,
tetangga-tetangga kami untuk juga memiliki satu pemahaman yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pemahaman untuk melihat Engkau sebagai Raja yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh kuasa, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengampunan dosa sudah menjadi bagian kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan datang dengan permohonan-permohonan kami. Baik permohonan-permohonan yang tidak diucapkan, seperti permohonan daripada saudara Teron di Colorado, seperti permohonan saudari Ike di Manado, Indonesia, seperti permohonan saudari Paula Carpenter yang ada di New Hampshire atau New England. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mengetahui isi hati, apa yang ada dalam benak pikiran kami. Maka Engkau tentunya sudah mengetahui apa yang ada dalam benak saudara-saudari kami tersebut. Permohonan-permohonan silent request juga dari saudara-saudari kami lainnya, dari keluarga Sumanti, yang ada di Washington State, juga keluarga pendeta Bunhok Pasulatan, dan juga Ibu Abutan yang selalu memiliki permohonan-permohonan doa mereka. Dengarkanlah Tuhan. Dan juga Ibu Marta Lam Tuhan, yang juga ingin membawakan permohonannya, yang khususnya berhubungan dengan suami dan anak-anak mereka. Kami juga membawakan permohonan daripada Ibu Shana Laloan Tuhan, bagi keluarganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, cucu-cucunya, di mana saja mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Kami juga membawakan permohonan-permohonan yang sudah diungkapkan. Kami ingin mendoakan secara khusus Ibu Lili Pinontoan dalam masalah kesehatan yang dialami saat ini. Kiranya kesembuhan yang sempurna dapat menjadi bahagiannya. Rehabilitasi itu akan menjadi hal yang dapat menjadi bagian terus Ibu Lili Pinontoan. Kami hanya dapat melihat berkat-berkat Tuhan yang terus berlimpah kepadanya. Dan kami percaya Tuhan tetap memiliki maksud khusus, sehingga Tuhan telah memberikan kesempatan yang indah kepada Ibu Lili Pinontoan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk dapat memberikan kekuatan kepada anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing, keluarga dari anak-anak Ibu Lili dan cucu-cucu. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu membimbing, menuntun, dan menguatkan Ibu Lili Pinontoan. Kami juga terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan Tuhan dalam masa-masa sakit saat ini. Kami berdoa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Kekuatan, pengharapan, dan ketabahan dari surga akan selalu menjadi bagian Tante Yeni, sehingga dia akan terus dapat memperoleh damai surga dalam hari-harinya pada saat ini. Kami juga terus mendoakan Tuhan saudara-saudari kami lainnya yang dalam keadaan sakit, seperti Bapak Johan Tambuun Tuhan pada saat ini. Kami berdoa kiranya kekuatan dapat menjadi bagiannya. Bagi Bapak Alden Sihotang Tuhan, kami terus berdoa bagi beliau. Kami juga berdoa bagi saudari Christine Rotin Sulu. Kami berdoa bagi permohonan Ibu Erna, bagi dirinya, bagi suaminya, bagi adiknya, saudara Joni Kawan. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya, juga bagi saudari Pamela dan Om dan Tante Sebedius Tuhan. Kiranya kekuatan dari surga menemani mereka. Pamela dengan kesehatan yang dapat menjadi bagiannya, dan damai penyertaan surga yang akan terus menjadi bahagian Om dan Tante Sebedius, sehingga di masa tua mereka Tuhan ada selalu menyertai mereka, dan damai kekuatan surga tersebut akan menjadi kekuatan yang pasti bagi Om dan Tante Sebedius. Kami juga terus berdoa bagi Evi dan juga Angel dan juga Ibu daripada Evi. Tuhan akan terus menyertai mereka, terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga yang akan terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga secara khusus ingin berdoa pada malam hari ini Tuhan bagi Ibu Pendeta Paruntu, juga dalam keadaan masalah kesehatannya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya. Bagi Ibu Yeni Ransun, Tuhan kami ingin terus menyebutkan nama beliau, sehingga kesembuhan, kekuatan dari surga juga akan terus menjadi bagiannya. Dan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa bagi Daniel Sitanggang dan saudara-saudara kami lainnya, mungkin sudah tidak sempat lagi hamba sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang pasti kepada mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang dalam keadaan berduka, seperti keluarga Pendeta Kartagi pada saat ini. Keluarga Ibu Nita Pando, Tuhan berikanlah pengharapan yang pasti kepada mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan pada saat ini, bagi ayah dan ibu hamba-Mu, Pendeta Alex Rantung dan Mami
Papi dan Mami, dan juga Om Rain dan Tante Evelyn, penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga secara khusus pada malam hari ini ingin mendoakan keluarga Ketua Ridwan Lingga Lim, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga muda ini dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dari surga. Miriam dalam melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Demikian juga dengan Ketua Ridwan Lingga dan juga dalam studi yang dia sedang laksanakan pada saat ini. Berikanlah kepadanya Tuhan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Sehingga dengan keberhasilan yang Tuhan sudah siapkan baginya, penyertaan surga yang menuntunnya, maka kami akan bersuka cita melihat segala sesuatu yang Tuhan dapat lakukan, yang pasti di waktu yang tentunya tepat, sesuai dengan rancangan surga yang dapat terjadi kepadanya. Tuhan, kiranya itu terjadi. Dan kami semua akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami juga percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan kehidupan daripada Ketua Ridwan dan Miriam akan Tuhan penuhi. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka, tapi segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka akan menjadi bagian mereka. Memberkati juga keluarga Miriam di Filipina, di Malaysia, atau di mana saja. Dan juga keluarga Lingga yang ada di Indonesia, Tuhan akan sertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.